Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan bagi hidup kita. Jika pada saat ini kita pun masih diizinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita yakin semua ini terjadi bukan karena kehebatan kita maupun kekuatan kita. Tetapi semuanya ini terjadi karena anugerahnya bagi setiap kita anak-anak yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh, hanya berfokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah dan kesempatan pada malam hari ini kami boleh datang untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami di dalam ibadah kami, sehingga kiranya setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, dan semuanya ini boleh berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terkadang sebagai orang percaya, kita sulit untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Entah karena kesibukan kita, kurang pekanya kita, atau karena bisingnya kehidupan kita, sehingga semuanya itu membuat hati dan jiwa kita pun ikut terbawa arus bisingnya kehidupan ini. Namun pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar menenangkan hati dan jiwa kita. Kita berikan ruang pada Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita secara pribadi pada malam hari ini. Mari, saya ingin mengajak kita semua untuk mengatakan, berbicara ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan, suara-Mu yang ku rindu. Bicaralah ya Tuhan, hatiku mendengar-Mu.
indah ya ketika kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara lembut kepada setiap kita. Suara Tuhan yang memanggil kita, suara Tuhan yang menegur setiap kita, menyapa setiap kita. Suara yang memanggil kita untuk menjadi bagian dari keluarga Allah dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya, setelah mendengar Tuhan berbicara, kita pun perlu meresponi suara Tuhan tersebut dalam hidup kita. Sama seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan Ku Jawab Ya. Jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Tuhan setia pada janjinya, selalu terbukti dalam hidupku. Tuhan setia pada janjinya, tangannya tak tinggalkanku. Kekuatanku, ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Ya, jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya ingin mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman ini, biarlah kami mengerti
apa yang Tuhan ingin kami dengar di dalam ibadah kita pada malam hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, tolong setiap hamba-Mu dan jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin mengajak setiap kita membuka Alkitab dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan bagi setiap kita. LAI memberikan perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Samuel, siapa sih di antara kita yang tidak mengenal kisah Samuel ini? Salah satu tokoh Alkitab yang terkenal dengan kisahnya sebagai seorang imam. Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana, yang mana pada saat itu Hana bernasar kepada Tuhan karena kandungannya ditutup oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah bernasar kepada Tuhan ketika berdoa memohon seorang anak. Atau justru saudara-saudari sekalian mengalami dirinya ketika dulunya orang tua saudara-saudari sekalian pernah bernasar sebelum kalian hadir di dalam dunia ini. Nasar dalam hal ini merupakan janji seseorang kepada Allah, yang berarti itu pun harus ditepati oleh orang yang telah bernasar kepada Allah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, ketika orang itu bernasar, tidak semua orang akhirnya melakukan nasar tersebut. Beberapa orang dalam Alkitab juga dicatat bahwa mereka bernasar kepada Allah, yaitu Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 20-22, Yefta dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30-31, Hana, Absalom di dalam 2 Samuel 15 ayat 7-8, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kisah di mana ada seorang pemuda sukses yang tinggal di Jakarta. Ketika itu
dia diajak ikut pelayanan di sebuah gereja oleh teman-temannya. Tapi dia menolak dengan alasan malu lah, dengan alasan belum ada waktu lah, dengan alasan bahwa dirinya nggak mampu lah, dan banyak alasan lainnya yang dia lontarkan untuk menolak ajakan dari temannya untuk melayani di gereja tersebut. Kemudian pada suatu saat akhirnya, karena mungkin dia capek untuk mendengar atau capek mencari alasan, kemudian dia berkata, next deh, aku pasti akan ikut pelayanan kok. Next deh, atau nantilah. Kalau misalnya aku ada waktu, aku pasti ikut kok. Katanya kepada teman tersebut. Kemudian beberapa waktu setelah itu, kembali temannya pun menanyakan tentang perkataannya untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan. Temannya kembali mengajak dan mempertanyakan akan hal itu. Kata-katanya yang berkata, next deh, atau nantilah. Waktu terus berlalu. Waktu terus berputar. Dan pemuda ini pun tidak pernah menepati perkataannya untuk bersedia mengambil sebuah pelayanan. Akhirnya suatu ketika, ia pun mengalami sakit yang parah, yang langka, yaitu sakit kanker tulang. Pemuda ini ketika mengalami sakit itu, kanker tersebut membuatnya terbaring lemah di tempat tidurnya. Seorang pemuda yang tadinya sukses dengan karirnya di suatu perusahaan ternama di Jakarta, bahkan cukup ternama juga di Indonesia, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kanker tulang yang dialaminya. Uang yang dikeluarkan tidaklah sedikit untuk membantu kesembuhannya. Tabungan yang sudah dia tabung selama beberapa waktu akhirnya harus terkuras untuk membantu kesembuhannya. Tapi ketika uang terus dikuras untuk kesembuhannya, itu pun tidak terjadi. Kanker tulang yang dialaminya tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya pemuda ini merasa putus asa. Pemuda ini akhirnya merasa bahwa sia-sia uang yang sudah ditabungnya, sia-sia ia berobat. Tetapi tidak juga dia sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya ia pun teringat. Dia memiliki Tuhan dalam hidupnya. Kemudian dia pun juga teringat akan ajakan dari temannya untuk melayani. Ingatan tersebut akhirnya membuat dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, jika memang Tuhan sembuhkan sakitku ini, aku akan menyerahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk melayani Engkau di dunia ini. Demikianlah nasarnya yang dia sampaikan kepada Tuhan. Karena dia terus berdoa, dia terus bersandar kepada Tuhan. Akhirnya tidak lama kemudian, dia pun sembuh dari kanker tulang tersebut. Dan dia sempat melupakan nasarnya tersebut. Sampai pada akhirnya, dia pun ditegur oleh Tuhan untuk menepati nasar tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuda ini pun akhirnya berkata, "Oke Tuhan, aku akan menepati janjiku padamu. Karena Tuhan sudah menyembuhkan aku, karena aku juga berkata,
aku akan menyerahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Begitu juga yang dilakukan oleh Hana, ibu daripada Samuel, tokoh Alkitab yang kita baca dan kita sama-sama tahu barusan. Di dalam pasalnya yang pertama ayat 1, dia berkata, di dalam pasal yang pertama ayat 11, dia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Terlihat begitu indah bukan? Doa yang Hana sampaikan kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Karena kandungan yang ditutupnya. Bahkan tidak hanya berdoa, Hana meminta kepada Tuhan. Tetapi dia berjanji, dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya, doa Hana pun didengar oleh Tuhan. Tuhan mengabulkannya, Tuhan membuka kandungannya. Dan apa yang dinasarkan oleh Hana ini pun akhirnya Hana lakukan. Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Pada saat itu Hana menyerahkannya kepada Imam Eli sebagai wakil Tuhan untuk mendidik Samuel, untuk menjadikan Samuel sebagai seorang imam yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apakah mudah dalam masa atau kehidupan Samuel pada saat itu untuk dia bisa menjadi imam yang benar di hadapan Tuhan? Apakah sama seperti masa kita saat ini? Dengan mudah kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Meskipun kehidupan dari zaman dulu sampai sekarang masih sama. Banyak hal-hal yang tidak mudah. Banyak faktor-faktor yang membuat kita menjadi tidak mudah. Samuel sendiri hidup pada masa terjadinya kekacauan moral dan politik di Shilo, di mana kehidupan seorang imam kala itu sungguh mengerikan. Terjadi korupsi yang dilakukan oleh pemimpin. Imam yang seharusnya menjadi perantara antara umat Allah dengan Allah di rumah Tuhan dan menjadi alat penyambung kata-kata Tuhan. Tapi justru berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka pun melakukan korupsi. Korupsi akan korban persembahan yang seharusnya itu dilakukan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Hal ini juga termasuk dilakukan oleh kedua anak Eli, yang mana bernama Hofni dan Pinehas. Kedua orang ini juga merupakan imam di dalam bait suci. Pada pasal yang kedua ayat 11-36 kita dapat melihat bagaimana kehidupan mereka sebagai imam. Kehidupan para hamba Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mencintai Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, melecehkan Tuhan dan ibadah di rumah Tuhan. Sungguh ironis bukan kehidupan kedua anak Eli kala itu. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai imam. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-12-13a. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Orang dursila adalah orang-orang yang hidupnya tidak dipandang atau tidak berharga. Mereka menyalahgunakan hak mereka sebagai imam dalam hal korban persembahan yang dibawa oleh orang Israel ketika itu datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut tradisi, ketika daging sedang mendidih, para imam akan menusukkan garpu ke dalam kuali atau bejana atau periuk, dan itu akan menjadi bagian mereka. Berapapun banyaknya itu akan menjadi bagian mereka. Namun dalam hal ini, kedua imam tersebut justru mengambil melebihi porsi yang seharusnya mereka terima. Dengan rakusnya, dikatakan dengan lobanya,
mereka mengambil daging korban persembahan itu dengan sesuka hati mereka, bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ada, yang sudah ditetapkan pada saat itu. Nggak cukup cuma korban persembahan, perbuatan keji mereka yang sudah dilakukan pun itu juga banyak. Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas adalah mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dalam pasal yang kedua ayat 22. Perilaku-perilaku yang mana semuanya itu tidak mencerminkan diri seorang imam Tuhan, diri seorang perantara Tuhan. Tidak mencerminkan bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi perantara antara umat Allah dengan Allah. Betapa mengerikan, bukan? Sebuah teladan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Dan teladan yang salah ini pun akhirnya membuat Allah menjadi marah dan menghukum keluarga Eli sampai pada keturunan-keturunannya. Kita dapat melihatnya di dalam pasal 2 ayat 27 sampai 36. Tapi hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Samuel dalam hidupnya. Meski dikatakan bahwa ia hidup dalam masa yang bobrok, terjadi kekacauan di mana-mana secara moral, secara politik di kotanya kala itu. Namun Samuel hidup taat, mau mendengar, rendah hati, dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, melalui Samuel inilah, maka Allah akan menyampaikan firman-Nya dan rencananya untuk bangsa Israel. Bahkan Allah juga akan memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, umat Allah yang sudah berdosa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghukuman atas tiap orang yang melanggar firman Tuhan dan hidup tidak berkenan padanya memang nyata bagi siapapun orang yang melakukan hal itu. Meskipun penghukuman dan janji Allah kepada Eli telah dibatalkan, namun rencana dan tujuan Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun dan oleh apapun di dunia ini. Dalam pasal yang kedua ayat 35 telah menyatakan, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Ini menjadi bukti bahwa meski saat itu kedua anak Eli tidak mencintai Tuhan, tapi nantinya Tuhan akan mengangkat seseorang yang mana itu akan menjadi imam kepercayaannya, yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, yang memiliki iman yang teguh, kesetiaan yang teguh. Imam yang bahkan dikatakan melebihi Eli dan imam-imam lainnya, karena Tuhan tidak hanya mengangkat Samuel sebagai imam, tapi akan menjadikan dia sebagai nabi. Jika kita lihat bagaimana kehidupan Samuel ini, menurut saya cukup unik. Karena apa? Karena pada ayat yang pertama dan 7 dikatakan bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Samuel pada saat itu benar-benar belum pernah mendengarkan firman Tuhan? Apakah Samuel benar-benar pada saat itu belum mengenal Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, maksud dari hal ini bukanlah demikian. Tetapi pada saat itu Samuel belum pernah mendengarkan sama sekali apa yang Tuhan bicarakan secara langsung. Tuhan tidak pernah bertemu dengan Samuel saat itu secara langsung. Berbeda dengan zamannya Musa. Karena pada zaman Musa pun Allah telah memberikan hukum Taurat, Allah telah menampakkan dirinya kepada Musa.
Tetapi dalam hal ini Samuel sudah mengerti akan firman Tuhan, sudah mendengar akan hukum Taurat itu, hanya belum pernah mendengar secara langsung. Bapak Ibu Saudara sekalian, meski begitu Samuel dikatakan bahwa hidupnya disukai oleh Tuhan dan manusia. Dan kehidupannya tidak menyimpang dari firman Tuhan. Berbeda dengan Hofni dan Pinehas, yang justru hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mencintai Tuhan sebagai seorang imam. Hal ini juga sama dengan kita mungkin saat ini. Kita adalah orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, baik melalui YouTube, baik melalui khotbah di gereja, membaca Alkitab, maupun mendengarkan dari radio, TV, dan lain sebagainya, orang-orang yang sekitar kita. Tapi terkadang hidup kita juga tidak mencerminkan apa yang telah kita baca, apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita tahu tentang firman Tuhan itu. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan hal-hal yang tidak boleh kita ambil. Tapi kedagingan kita justru membuat kita untuk mengambilnya. Kedagingan kita justru membuat kita melakukan hal tersebut. Namun saya juga percaya bahwa banyak dari antara kita juga setia melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Setia mencintai Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Meski Samuel belum pernah mendengar firman Tuhan secara langsung, tapi dirinya memiliki kepekaan akan suara Tuhan yang memanggilnya. 3 kali Samuel mendengar namanya dipanggil, dan 3 kali juga dirinya meresponi panggilan itu dengan berlari ke tempat Eli untuk menjawabnya. Walaupun dia mengira bahwa Eli yang memanggilnya dan dia tidak menyangka bahwa itu adalah suara Tuhan, tapi dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana dia setia, dia mau menurut, taat pada apa yang Eli perintahkan. Eli menyuruhnya untuk kembali ke tempat tidurnya dan dia melakukannya. Sampai pada akhirnya Eli pun meminta Samuel untuk berbicara dan menjawab panggilan tersebut dengan berkata, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dari sini kita dapat sama-sama melihat bagaimana diri Samuel yang saat itu melayani di rumah Tuhan, pribadi yang mau mendengar, taat, dan bahkan rendah hati. Tuhan memanggil umatnya bukanlah seperti seorang teman atau orang yang ada di sekitar kita yang memanggil kita, kemudian hanya ngobrol saja. Tapi dalam panggilan ini, Tuhan memiliki rencana dan memiliki makna bahwa kita dipanggil untuk melayani dan melakukan misi Tuhan. Misi yang mana kita memberitakan firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Misi terhadap Israel itulah yang sebenarnya ingin Tuhan berikan kepada imam. Tapi ternyata kehidupan mereka justru tidak mencerminkan kehidupan seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Ketika Tuhan memanggil setiap kita, apakah kita sudah mendengarkannya? Ketika Tuhan menyebut nama kita dalam hidup kita untuk melayaninya, apakah kita sama seperti Samuel? Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba mendengar. Ada pelajaran yang bisa kita lihat dalam hal ini. Kita tidak hanya berkata, "Berbicara ya Tuhan, sebab hamba mendengar." Tetapi kita bisa melihat adanya kerendahan hati, ketaatan yang dimiliki oleh Samuel untuk dia menjawab akan panggilan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan ini tidak hanya berlaku pada Samuel, tetapi kepada setiap kita.
anak-anaknya di dunia ini. Bahkan kasih karunia Allah tidak hanya berhenti pada saat itu, pada saat perjanjian lama, pada saat umat Israel saja. Kasih karunia Allah ini nyata dalam hidup kita. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kasih karunia ini, maka kita dimampukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menjawab, "Ya Tuhan," ataukah kita akan berlari dari panggilan itu? Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan setiap kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, apapun pelayanan kita, kita berkata, "Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba mendengar." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan memanggil setiap kami, anak-anak-Mu di dunia ini, untuk boleh melayani Tuhan. Bahkan setiap kami manusia untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-Mu di dunia ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus sertai kami, Tuhan yang tolong kami, anak-anak-Mu ini, pribadi lepas pribadi. Berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di dunia ini Tuhan, kiranya Tuhan yang terus pakai anak-anak-Mu ini sebagai imam-imam yang terus melayani Tuhan, sebagai imam-imam yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku.
Ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu melayani